Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mengatur rezeki, menghidupkan hati, dan membuka pintu-pintu keberkahan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Segala puji atas nikmat iman, Islam, dan segala karunia yang tak terhitung jumlahnya, baik yang tampak di mata maupun yang tersembunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir penutup para Rasul, yang dengan perjuangan beliau kita bisa mengenal ajaran Tauhid, mengenal indahnya ibadah, dan memahami betapa agungnya makna pengorbanan dalam hidup ini. Semoga salawat juga terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan yang penuh berkah ini menyampaikan sebuah kisah nyata sekaligus pelajaran yang sangat berharga. Ini bukan sekadar cerita biasa, tapi pengalaman hidup yang membuktikan bahwa janji Allah itu benar, bahwa di balik pengorbanan ada keberkahan, di balik keikhlasan ada balasan yang luar biasa, dan di balik kurban ada keajaiban rezeki yang bisa mengalir deras. Ceramah ini saya beri judul, Dahsyatnya Kurban, Rezeki Mengalir Deras Setelah Berkurban. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi motivasi, penguat iman, dan dorongan untuk kita semua agar lebih yakin, lebih semangat, dan lebih berani dalam menunaikan ibadah kurban. Tidak hanya sebagai kewajiban tahunan, tapi sebagai bentuk cinta dan kepercayaan kepada janji Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kurban adalah salah satu amalan agung yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk manifestasi dari ketakwaan dan kepatuhan kepada perintahnya. Kurban bukan semata-mata penyembelihan hewan, bukan hanya rutinitas tahunan atau tradisi turun-temurun. Ia adalah lambang ketundukan, simbol dari pengorbanan yang tulus demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya." Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melihat dari fisik dan jumlah hewan yang kita sembelih, tapi melihat ketulusan niat kita, keikhlasan hati kita, dan sejauh mana kita rela berkorban demi menjalankan perintahnya. Kurban adalah ibadah hati, sebuah bukti bahwa kita siap mengorbankan apa yang kita cintai demi keridaan Allah. Jika kita renungkan, ibadah kurban mengandung nilai spiritual yang sangat dalam. Ia mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta dunia, tidak terlalu terikat dengan harta. Sebab harta yang kita infakkan karena Allah justru akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar, berupa pahala, keberkahan, dan bahkan rezeki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah mengapa dalam hadits disebutkan bahwa setiap tetes darah hewan kurban akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah, bahkan sebelum darah itu menyentuh tanah. Ibadah kurban juga merupakan sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam di hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka ikhlaskanlah jiwa kalian untuk berkurban." Begitu besar keutamaan kurban sampai-sampai Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Bahkan ketika beliau dalam kondisi ekonomi yang sempit, beliau tetap menyembelih 2 ekor kambing sebagai kurban,
satu untuk dirinya dan satu lagi atas nama umatnya yang belum mampu berkurban. Ini menunjukkan betapa besar cintanya Rasulullah kepada ibadah ini. Lebih dari itu, kurban juga menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian dalam Islam, di mana kebahagiaan Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh mereka yang mampu, tetapi juga oleh mereka yang kurang beruntung. Kurban mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak terletak pada seberapa banyak kita simpan, tapi seberapa banyak kita bagi. Hadirin sekalian, jangan kita remehkan kekuatan spiritual dan sosial dari ibadah kurban. Ia bukan hanya menghidupkan kembali semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi juga membuka pintu-pintu langit agar rahmat dan rezeki Allah tercurah kepada kita. Maka siapa yang berkorban dengan ikhlas, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan ganti dengan balasan yang jauh lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit kisah pribadi, pengalaman yang benar-benar mengubah cara pandang saya tentang ibadah kurban dan rezeki. Dulu, saya termasuk orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tidak miskin, tapi juga jauh dari kata kaya. Pekerjaan ada, penghasilan cukup untuk kebutuhan harian, tapi tak pernah lebih. Dan setiap kali mendekati Idul Adha, saya selalu berkata dalam hati, insya Allah nanti kalau sudah benar-benar kaya, saya akan berkurban. Namun waktu terus berjalan, tahun berganti tahun, dan saya sadar, saya selalu mengulang alasan yang sama. Nanti, dan nanti. Sampai suatu hari, menjelang Idul Adha, saya mendengar ceramah seorang ustaz di masjid kampung. Kata-kata beliau sangat membekas di hati saya. Beliau berkata dengan lantang, kurban bukan menunggu mampu, tapi kurban itu yang membuatmu dimampukan. Kalimat itu seperti mengetuk hati saya yang selama ini tertutup oleh kekhawatiran akan kekurangan. Saya merenung dalam-dalam. Mengapa saya takut berkurban, padahal saya yakin bahwa rezeki itu dari Allah? Mengapa saya menunda sesuatu yang justru bisa menjadi jalan dibukanya pintu-pintu keberkahan? Dari sanalah tekad saya mulai tumbuh. Saya pun memberanikan diri. Dengan sedikit rasa ragu, saya mulai menyisihkan sebagian penghasilan. Bahkan untuk menutupi kekurangannya, saya menjual barang-barang yang tidak terlalu penting, beberapa alat elektronik dan pakaian yang jarang saya pakai. Akhirnya, terkumpullah uang yang cukup untuk membeli seekor kambing. Ketika saya serahkan hewan itu kepada panitia kurban, hati saya bergetar. Saya niatkan sepenuhnya karena Allah, walaupun dalam lubuk hati masih ada sedikit rasa takut. Setelah ini, saya akan makan apa? Bagaimana jika uang saya habis? Tapi saya tetap lanjutkan. Saya genggam keyakinan itu erat-erat, bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang berserah dan taat. Hari-hari setelah Idul Adha pun berlalu, dan sungguh saya tak menyangka perubahan besar mulai terjadi. Perlahan, usaha kecil-kecilan yang saya rintis mulai menunjukkan pertumbuhan. Pelanggan mulai berdatangan, pemasukan perlahan-lahan bertambah, dan kehidupan saya berubah sedikit demi sedikit. Dari situlah saya benar-benar menyadari bahwa kurban bukan sekadar menyembelih kambing atau sapi. Ia adalah bentuk penyerahan total kepada Allah. Ia adalah pengorbanan kecil dari hamba yang penuh harap akan ridhanya. Dan ternyata, ketika kita ikhlas mengorbankan sesuatu yang kita sayangi karena Allah, justru Allah gantikan dengan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Hadirin sekalian, itulah awal mula saya berkurban. Dari situ, saya belajar bahwa langkah pertama memang terasa berat, tapi disitulah letak keberkahan. Ketika kita mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Dan sejak saat itu, saya tak pernah lagi menunda kurban. Bahkan saya menanti-nanti datangnya Idul Adha dengan hati yang penuh semangat. Hadirin yang saya cintai karena Allah, subhanallah, setelah saya melaksanakan kurban dengan niat tulus, keajaiban yang tidak saya duga-duga mulai datang satu demi satu.
Usaha kecil-kecilan yang dulu hanya cukup untuk bertahan hidup, tiba-tiba mulai menunjukkan perubahan. Tanpa saya lakukan promosi besar-besaran, pelanggan berdatangan. Barang yang saya jual cepat habis. Orang-orang mulai merekomendasikan usaha saya ke teman-temannya. Bukan hanya itu, suatu hari saya dihubungi oleh seseorang dari luar kota yang tertarik bekerja sama. Dia ingin memasarkan produk saya secara online dan membantu mengembangkan bisnis ini ke pasar yang lebih luas. Saya yang sebelumnya tak punya pengalaman digital marketing, merasa ini seperti jalan keluar dari keterbatasan saya. Semua serba mengalir, serba dimudahkan. Saya sampai berpikir, kenapa bisa secepat ini? Tapi hati saya langsung teringat kurban yang saya tunaikan. Saya yakin ini bukan kebetulan. Ini adalah berkah dari Allah karena saya berani taat. Saya pun mulai lebih banyak merenung. Saya kumpulkan momen-momen sebelum dan sesudah kurban. Dan saya melihat betapa luar biasanya perubahan itu. 1 ekor kambing yang saya sembelih dengan hati berat, ternyata Allah balas dengan pintu rezeki yang terbuka lebar-lebar. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga kemudahan, jaringan, dan peluang-peluang yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Allah benar-benar menepati janjinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq, ayat 2-3. Ayat ini saya rasakan sendiri maknanya. Saya tidak sedang berceramah berdasarkan teori, tapi berdasarkan bukti nyata dalam hidup saya. Ketika kita bertakwa, termasuk dengan berani menjalankan perintah Allah seperti kurban, maka Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menunjukkan kebesarannya melalui cara-cara yang bahkan akal kita tidak mampu pikirkan. Saya juga merasakan ketenangan, batin yang berbeda setelah berkurban. Hati saya lebih lapang. Kekhawatiran tentang rezeki perlahan sirna. Saya mulai yakin bahwa rezeki itu bukan soal usaha semata, tapi soal keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari ketaatan. Ketika kita memberi karena Allah, Allah tidak akan membiarkan kita kekurangan. Sejak saat itu, saya ubah cara pandang saya. Saya tidak lagi melihat kurban sebagai beban, tapi sebagai investasi langit. Investasi yang hasilnya bukan hanya di akhirat, tapi juga bisa dirasakan langsung di dunia. Tahun berikutnya saya berkurban lagi dan rezeki saya justru makin bertambah. Dari 1 kambing jadi 2 dan bahkan suatu ketika saya bisa membeli sapi untuk berkurban bersama keluarga. Hadirin yang saya muliakan, kisah ini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menguatkan hati kita semua bahwa janji Allah itu nyata. Jangan takut berkurban. Jangan tunggu kaya dulu. Justru dengan kurban, kita mengetuk pintu kekayaan yang penuh berkah. Jika kita berani memberi, maka bersiaplah menerima dari Allah dengan cara-cara yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kurban pertama itu, hidup saya berubah total. Tahun-tahun berikutnya saya tidak pernah absen menunaikan ibadah kurban. Bahkan, saya merasa rindu setiap kali Idul Adha mendekat. Dan yang luar biasa, setiap kali saya berkurban, seolah-olah Allah membuka lagi 1 pintu rezeki yang baru. Dari awalnya 1 kambing, naik jadi 2, kemudian saya bisa membeli seekor sapi. Semua terjadi secara bertahap, penuh kejutan dari Allah yang luar biasa. Kini, dengan izin dan rahmat Allah, usaha saya berkembang jauh dari yang pernah saya bayangkan. Saya bisa membuka cabang di beberapa kota, merekrut karyawan, bahkan membantu usaha orang lain agar bisa tumbuh. Hal yang dulu rasanya mustahil, kini menjadi nyata. Dan semua ini saya yakini bukan hanya karena kerja keras saya, tapi karena keberkahan dari ibadah kurban dan keikhlasan untuk memberi. Rezeki yang Allah limpahkan juga memungkinkan saya untuk mewujudkan impian yang selama ini saya simpan dalam hati, memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci untuk berumrah. Saya masih ingat wajah bahagia mereka saat pertama kali menginjakkan kaki di Madinah.
Air mata saya jatuh bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. Saya juga bisa menyekolahkan anak-anak saya di tempat yang dulu hanya bisa saya lihat dari luar pagar. Semuanya atas izin Allah, melalui jalan kurban yang dulu saya ragu untuk mulai. Namun di atas semua itu, yang paling membuat hati saya bahagia adalah saya bisa terus berbagi. Setiap Idul Adha, saya tidak lagi memikirkan hanya satu kambing untuk saya pribadi, tapi saya niatkan untuk memberi manfaat sebanyak mungkin. Saya bantu keluarga, tetangga, bahkan orang-orang yang tak saya kenal, agar mereka juga bisa merasakan daging kurban. Saya ingin dari rezeki yang Allah titipkan kepada saya, sebanyak mungkin orang merasakan kebahagiaan. Saya belajar satu hal penting dalam hidup. Kaya itu bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita beri. Dan semakin banyak kita memberi, semakin Allah tambahkan. Tidak hanya harta, tapi juga keberkahan hidup, kesehatan, ketenangan, dan rasa syukur yang luar biasa dalam hati. Tentu saya tidak sempurna. Saya tetap manusia biasa yang kadang lupa, khilaf, atau kurang sabar. Tapi saya berusaha untuk tidak lupa kepada Sang Pemberi Rezeki. Setiap kali Allah tambahkan nikmat, saya ingin tambahkan rasa syukur. Saya tidak ingin sombong dengan pencapaian saya, karena saya sadar, semuanya hanyalah titipan. Dan titipan itu harus dipakai di jalan yang diridainya. Hadirin sekalian, inilah sedikit kisah saya. Dari seseorang yang dulu takut berkurban karena merasa belum mampu, menjadi seseorang yang merasakan sendiri bagaimana Allah membalas kurban dengan berlipat-lipat karunia. Semoga kisah ini tidak berhenti di saya. Saya doakan, semoga semua yang hadir di sini juga bisa merasakan kedahsyatan kurban dan menjadi bagian dari hamba-hamba yang dimampukan karena berani berkorban. Hadirin sekalian, yang semoga selalu dirahmati Allah, jangan pernah menunggu kaya baru berkurban. Karena seringkali, justru menunggu itu membuat kita makin jauh dari kesempatan terbaik. Jangan tunggu berlebih dulu baru memberi. Sebab dalam banyak kisah, termasuk yang saya alami sendiri, kurban bukan datang setelah kaya, tapi kekayaan datang setelah kurban. Berkurban adalah bukti bahwa kita berani menyerahkan yang kita cintai untuk meraih cinta Allah. Dan dari pengorbanan itulah Allah hadirkan balasan yang jauh lebih indah dari yang kita lepaskan. Saya berdiri di sini bukan untuk bercerita semata, tapi sebagai saksi hidup bahwa kurban yang diniatkan dengan ikhlas bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka. Bukan karena besarnya hewan yang saya sembelih, bukan karena nilai nominalnya, tapi karena ketundukan, kerendahan hati, dan keyakinan bahwa janji Allah itu nyata. Siapa yang bertakwa, Allah akan cukupkan. Siapa yang berserah, Allah akan bukakan jalan. Tahun ini, mari kita bulatkan tekad. Ucapkan dalam hati kita masing-masing, saya ingin kurban, bukan karena gengsi, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Karena ingin merasakan manisnya ketaatan, karena kita sadar harta ini hanya titipan dan sebaik-baik titipan adalah yang bisa menjadi amal jariyah dan pembuka keberkahan. Jangan takut kekurangan karena berkurban. Tak ada satupun orang yang jatuh miskin karena memberi di jalan Allah. Justru disitulah rezeki bertumbuh. Lihat sekeliling kita, betapa banyak orang yang rezekinya justru mengalir deras setelah mereka berani melepas sesuatu karena Allah. Ini bukan dongeng. Ini kenyataan yang bisa kita rasakan. Jika kita mau melangkah dengan keyakinan, mari kita ubah cara pandang kita. Kurban bukan beban, tapi kehormatan. Kurban bukan pengeluaran, tapi investasi. Investasi yang keuntungannya bukan hanya dunia, tapi sampai ke akhirat. Daging hewan kurban mungkin hanya bertahan beberapa hari di dunia, tapi pahalanya akan bertahan selamanya di sisi Allah. Dan jika tahun ini belum mampu, maka jangan berhenti di keinginan. Mulailah menabung sejak sekarang. Niatkan, dari sekarang, Allah akan tolong hambanya yang sungguh-sungguh. Sebab niat yang benar akan membawa jalan yang benar.
Dan siapa tahu, tahun depan, Anda yang berdiri di sini bercerita tentang dahsyatnya keberkahan kurban dalam hidup Anda. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, termasuk kurban kita. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki yang halal, osub, dan penuh berkah. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, serta senantiasa berada di jalan ketaatan hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.